Shang-Chi dan Legenda 10 Cincin adalah film pahlawan super tahun 2021 berdasarkan pahlawan super dari Marvel Comics dengan nama yang sama. Ini adalah film ke-25 dalam Marvel Cinematic Universe dan instalasi ke-6 dari fase keempat. Film ini dirilis pada tanggal 3 September 2021. Bagaimana kelanjutannya Asgardian? Ayo kita bahas bareng Nenek Moyang. Pada zaman kuno, seorang pria bernama Xi Wenwu menemukan 10 cincin mistis. Artefak ini memberikannya keabadian dan kekuatan yang tak tertandingi, memungkinkannya menjadi penakluk yang mendominasi. Mendirikan organisasi 10 cincin, sindikat teroris ini menyebar ke hampir setiap sudut dunia selama milenia. Namun, Wenwu tidak puas. Setelah mendengar tentang desa kuno Talo, ia berusaha memasuki realm untuk makhluk mitosnya. Pada tahun 1996, ia menjelajahi labirin bambu dan bertemu dengan Yingli, seorang wanita yang menjaga pintu masuk ke Talo yang menyatakan bahwa ia tidak diinginkan di desa mereka. Wenwu menolak untuk mundur, mengarahkan mereka untuk bertarung. Kedua mata mereka saling beradu beberapa kali dan meskipun Li berhasil mengalahkannya, mereka dengan cepat jatuh cinta satu sama lain. Li menceritakan kembali kisah ini kepada putranya yang masih kecil, Shang-Chi, sambil memberinya liontin hijau untuk menemukan jalan pulang. Saat ini, Shang-Chi sekarang menggunakan nama Sean dan sahabatnya Katie Chen bekerja sebagai valet hotel di San Francisco. Suatu pagi, saat mereka naik bus ke tempat kerja, Sean tiba-tiba diserang oleh pria yang mencari liontinnya. Saat ia berhasil melawan mereka, Chen terpaksa mengambil alih kemudi setelah sopir bus pingsan. Setelah Sean mengusir penyerangnya dari bus, Razor Fist muncul dan mencoba mengkoitkannya dengan lengan goloknya. Meskipun Sean selamat tanpa luka, pembunuh yang bekerja untuk 10 cincin telah merebut liontinnya. Mengingat kartu pos yang seharusnya dikirim oleh saudarinya Sean, Xi Xialing, Sean bersiap untuk berangkat ke Macau. Chen bersikeras untuk ikut dengannya, bertekad untuk memahami siapa sebenarnya Sean. Dalam perjalanan penerbangan, Sean mengungkapkan nama aslinya kepada Chen dan kehidupannya sebelum bertemu dengannya. Setelah ibunya meninggal ketika ia berusia 7 tahun, Wenwu mulai melatih putranya untuk menjadi seorang pengkoit. Di bawah pengawasan dingin mentornya, Death Dealer, Shang-Chi belajar berbagai cara untuk mengkoitkan seorang manusia. Akhirnya, setelah 7 tahun pelatihan, ia dikirim untuk melakukan pengkoitan. Tetapi ia melarikan diri ke San Francisco. Setelah mendarat di Macau, Shang-Chi dan Chen menemukan alamat kartu pos, menemukan Golden Daggers Club. Namun, karena Shang-Chi telah menandatangani formulir ketika pertama kali masuk ke bangunan itu, ia tanpa sadar telah mendaftarkan namanya untuk pertarungan di panggung besar. Saat Chen menyaksikan Shang-Chi menghadapi lawan baru, seorang wanita yang segera dikenali olehnya sebagai Xia Ling, Shang-Chi menolak untuk berkelahi dengan mencoba memberitahunya tentang kedatangan ayah mereka yang akan segera datang. Tetapi ia dipukul dan pingsan. Xia Ling yang pahit kepada saudaranya karena meninggalkannya ketika ia melarikan diri ke San Francisco mengungkapkan bahwa bukan dia yang mengirim kartu pos itu. 10 cincin menyusup ke dalam klub mencari liontin Xia Ling. Shang-Chi dan Chen dibiarkan sendiri ketika Xia Ling meninggalkan mereka menuju lift. Mereka mencoba untuk memanjat perancah di luar untuk mencapai lift lain, tetapi teroris menyerang mereka di sana. Shang-Chi gagal menangkap Chen saat ia mulai jatuh, tetapi Xia Ling menyelamatkannya. Death Dealer muncul untuk merampas liontin Xia Ling sehingga Shang-Chi mengejar dan bertarung dengannya. Shang-Chi bersiap untuk membunuh mentornya mengingat perlakuan keras selama pelatihannya saat kecil. Namun, Shang-Chi dihentikan oleh Wenwu yang telah menangkap Xia Ling dan Chen.
Mereka dibawa kembali ke markas 10 cincin di mana Wenwu mengungkapkan bahwa mendiang istrinya telah memanggilnya untuk datang dan menyelamatkannya. Mengingat bahwa ia telah meninggalkan desanya untuk bersamanya, ia dipercaya bahwa orang-orang Talo telah memenjarakannya karena keputusan itu. Kemudian, dengan menggunakan liontin dari kedua anaknya, ia menghasilkan peta magis yang terbuat dari air. Peta tersebut menunjukkan jalan yang jelas melalui hutan bambu ke Talo yang hanya terbuka sebelum festival Qingming. Wenwu mengungkapkan niatnya untuk membakar desa Talo setelah menyelamatkan istrinya. Rencana ini memisahkan anak-anaknya dan Chen yang menentangnya. Karena itu, mereka dibuang ke dalam sel. Mereka akhirnya bertemu dengan Trevor Slattery yang dipenjarakan dan hewan peliharaannya Morris yang mengungkapkan ada cara untuk melewati labirin hutan Talo tanpa menunggu jalan yang jelas terbuka. Dengan menggunakan rute pelarian yang ditemukan oleh Xialing, rombongan tersebut menyusup ke garasi. Setelah merampok mobil Razorfish, mereka melawan 10 cincin dan melarikan diri dari kompleks. Saat mendekati labirin hutan, Chen dibimbing oleh Morris dan Slattery saat ia melalui bambu yang berubah-ubah untuk mencapai Talo. Mereka berhasil melewatinya tanpa cedera. Saat mereka masuk ke desa Talo, mereka dihadang oleh penduduk setempat yang mendesak mereka untuk berbalik. Nan membawa mereka melalui sejarah realm. Dahulu pernah menjadi peradaban yang makmur. Munculnya Dweller in the Darkness dan pasukannya Soul Eaters menghancurkan Talo sehingga hampir hancur. Untungnya, Great Protector campur tangan dan Dweller itu dikunci di sebuah gua di mana ia akan mulai menarik orang-orang kepadanya dengan menirukan suara orang yang mereka cintai. Nan menduga bahwa Wenwu telah menjadi korban pengaruh Dweller. Saat ia melatih Shang-Chi dalam seni bela diri aerokinetik, Xialing berlatih dengan senjata Dartalian baru, sementara Chen belajar panahan. Semuanya sebagai persiapan untuk kedatangan Wenwu. Keesokan harinya, Wenwu dan 10 cincin memulai invasi mereka. Shang-Chi menghadapi ayahnya, tetapi Wenwu mengungguli dia dan melemparkan Shang-Chi ke danau. Wenwu mendekati penghalang dan mulai menyerangnya yang melepaskan Soul Eater. Death Dealer segera tewas ketika jiwanya diambil, mendorong Razorfish untuk bersekutu dengan 10 cincin dan penjaga Talo untuk menghadapi ancaman baru. Di dalam danau, Grand Protector menyelamatkan Shang-Chi yang tiba di penghalang untuk menghadapi ayahnya sekali lagi. Wenwu kehilangan kendali atas cincinnya kepada Shang-Chi selama pertarungan, tetapi dia diampuni. Shang-Chi menyatakan bahwa keluarganya membutuhkannya. Segera setelah itu, Dweller in the Darkness muncul dari penghalang yang melemah. Menyadari bahwa saudari iparnya mengatakan yang sebenarnya, Wenwu menyelamatkan putranya dan memberikan cincinnya kepadanya sebelum Dweller mencuri jiwa sepenuhnya. Great Protector hampir terbunuh oleh Soul Eater dan Dweller, tetapi untungnya diselamatkan oleh Xialing dan Chen. Dengan bantuan saudara perempuannya dan Great Protector, Shang-Chi menggunakan cincin untuk menghancurkan Dweller menjadi potongan-potongan dan mengakhiri pertempuran. Meskipun berhasil, baik penduduk Talo maupun 10 cincin menderita kerugian besar. Para pejuang yang selamat termasuk Nan sebelum cincin dan Slattery mengadakan penghormatan untuk mengenang yang meninggal. Shang-Chi mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya. Ia dan Chen kembali ke San Francisco dan menceritakan kisah petualangan mereka kepada So dan John yang tidak percaya kepada mereka. Wong muncul melalui portal dan membawa Shang-Chi serta Chen ke kamar Touch untuk membahas asal-usul cincin ayahnya yang membuat So dan John menyadari bahwa mereka mengatakan yang sebenarnya. Carol Danvers dan Bruce Banner dihubungi untuk mendapatkan bantuan, tetapi ternyata mereka tidak tahu apa-apa. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, benda-benda mistis tersebut terbukti memiliki sinyal pemancar pesan misterius. Sementara itu, Xia Lingling kembali ke markas sebelum cincin dan menjadi pemimpin baru dari organisasi tersebut. Tamat. Ya kira-kira itu pembahasan film Shang-Chi and the Legend
Jika ada request film apa yang mau dibahas, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Dan terima kasih kepada kalian yang sudah bersedia memberikan super thanks. Sekarang waktunya bagi saya untuk berhenti. Saya Andre, mewakili warga Asgardian dan 9 alam telah bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Nenek moyang.